Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat lin Nabi, bahwa dia katakan kepada Nabi, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud. Ya Rasul, apa pernah datang kepada engkau hari yang lebih parah dibanding dengan hari Uhud? Maksudnya, pernah nggak Rasul mengalami hari yang lebih parah dibanding dengan hari Uhud? Nabi SAW katakan, laqad laqitu min qaumika ma laqitu. Saya sudah menerima apa yang aku terima dari kaummu. Maksudnya, saya sudah terima perlakuan kaummu terhadapku. Banyak deh itu gangguan kaummu. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Dan yang lebih parah yang aku dapati dari mereka, atau yang aku terima dari mereka yang paling parah adalah yaumal aqabah, pada hari Aqabah. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil. Ketika aku tawarkan diriku kepada ibni Abdi Yalil, ibni Abdi Kulal. Jadi ini tokoh-tokoh Taif. Jadi waktu Rasul hijrah ke Taif. Kenapa Rasulullah SAW memutuskan untuk ke Taif lah? Gampangnya cari suaka gitu ya ke Taif. Ya banyak sebab sebetulnya. Satu, waktu itu hubungan antara tokoh-tokoh Taif dan Mekah itu sedang kurang harmonis. Ini kalau secara pikiran manusia kan pas ya. Di sini ditekan. Nah, kemudian tokoh-tokoh sini ada hubungannya lagi kurang baik. Nah, minta suaka ke sana kan dilindungi. Ini kalau pakai pikiran. Kemudian Rasul juga masih punya hubungan ke sana, hubungan darah. Apa itu hubungannya? Ummu Hashim. Jadi Hashim punya ibu. Nah, kalau punya ibu itu namanya Atikah As-Salamiyah. Dia itu dari Bani Mansur. Nah, mereka ini halif dari tokoh-tokoh Taif tadi. Jadi sebenarnya dari sisi itu masih ada ini ya termasuk juga ke Madinah, itu salah satu nenek. Mereka kan berasal dari Yathrib gitu. Baik. Jadi kalau menurut perhitungan kita juga itu pas itu kalau hijrah ke sana, cari suaka ke sana. Ternyata kata Rasul, falam yujibni ila ma aradtu. Mereka tidak penuhi, tidak menyambut apa yang aku inginkan. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Saya pun berangkat pulang. Wa ana mahmum itu pokoknya sudah kayak nggak sadar gitu. Kemudian falam astafiq, aku tidak siuman illa wa ana biqarnits sa'alib, kecuali ketika aku sudah di Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib itu ya Qarnul Manazil yang sekarang dijadikan miqat itu. Qarnul Manazil dulu disebut juga Qarnus Sa'alib. Baik, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima, malah tokoh-tokoh Taif ini menyuruh orang-orang bodoh di antara mereka supaya melempari Rasulullah SAW. Rasul kan bersama dengan Usamah. Kemudian dia yang ngalingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia yang dialingin sama dia. Baik, ini bagaimana ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif tadi. Kemudian mereka tidak mau menerima Rasulullah SAW. Lalu Rasul minta supaya mereka tidak menyebarkanlah berita itu, biar orang Quraisy tidak makin marah lagi terhadap Rasulullah SAW. Kemudian ternyata mereka begitu pulang, mereka nyuruh orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu, wa gilmanahum, dia suruh anak-anak untuk melempari, mencegat Rasul, yaqifuna fi wajhi fit tariq wa yarmunahu bil hijarah.
Jadi orang-orang bodoh, anak-anak ini suruh cegat Rasul, lalu melempari bebatuan kepada Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW mengeluarkan darah. Nah, kemudian bukan Usama, saya salah sebut apa bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah yang ngalingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia terluka. Nah, sampai Rasul di bawah di bawah pohon anggur lah, di kebun anggur. Nah, itulah Rasul baru sadar. Kemudian Nabi bernaung di situ. Nah, padahal kebun itu ada di samping kebun Utbah dan Syaibah. Mereka ini adalah anak Rabi'ah. Ini termasuk musuh-musuh Rasul juga. Gimana ini? Sadar-sadar sampai di kebun anggur bersebelahan dengan kebun orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Kan makin ngeri. Tapi Rasul berdoa kepada Allah. Kata Rasul, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawani. Ya Rasulullah, saya mengadu kepada engkau tentang lemahnya kekuatanku dan kerendahanku. Alan nas, maksudnya saya tidak berdaya untuk melawan manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, engkau Tuhannya orang-orang yang tertindas, dan seterusnya. Kemudian mendengar doa Rasul itu, dua anak Rabi'ah tadi rupanya kesian terhadap Rasul. Kesian, disuruh budaknya, kamu kasih anggur, petik anggur, kasih mereka. Nah, Maula atau budaknya ini beragama Nasrani, namanya Addas. Kemudian dikasih ke Rasul, tahu-tahu Rasul makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dia katakan, hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadzal bilad. Kata-kata seperti ini nggak biasa diucapkan nih. Kok engkau ngomong begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk negeri ini nggak biasa ngomong begitu. Lalu Nabi SAW bertanya, min ayyil bilad anta wa madinuk. Kamu dari negeri apa dan agamamu apa? Qal Nasrani. Saya Nasrani. Min Ninawa, dari Ninawa. Ninawa itu negerinya Nabi Yunus alaihissalam, Yunus Mata itu. Lalu Nabi katakan, min qaryatir rajulis saleh Yunus ibni Mata. Engkau dari negerinya orang yang saleh, yaitu Yunus bin Mata. Dia makin kaget. Dia tanya, wa ma ilmuka bi Yunus? Kok kamu tahu tentang Yunus? Lalu Nabi SAW bacakan ayat Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Kemudian dia masuk ke Islam. Nah, jadi karena seperti yang dia anut selama ini ternyata disebut di dalam Al-Quran. Dan setelah itu datanglah Jibril. Jibril datang. Dia seperti yang ada di hadis tadi. Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib farafa'tu ra'si. Jadi kalau yang di hadis ini kisah tadi nggak disebut, nanti di riwayat-riwayat yang lain. Di Al-Lu'lu' wal Marjan cuma disebut aku tidak siuman hingga aku sampai di qarnut tha'alib. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Tiba-tiba saya mendapati awan yang menaungiku. Fa nadartu. Saya pun melihat. Fa idza fiha Jibril. Ternyata di situ ada Jibril. Fanadani, dia panggil aku, faqal. Lalu dia katakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Wahai Muhammad, Allah sudah dengar perkataan kaummu terhadap engkau. Wa ma raddu 'alaika, dan jawaban mereka terhadap engkau. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal, dan Allah mengutus kepada engkau malakal jibal, malaikat yang penjaga gunung-gunung, li ta'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau suruh apa saja yang kau mau kepada mereka. Serah mau disuruh apa. Fanadani malakul jibal, lalu malaikat penjaga gunung itu memanggilku. Fasallama alayya, dia ucapkan salam kepadaku. Tsumma qala, kemudian dia katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad,
Faqala dzalika fama syi'ta. Lalu dia katakan dzalika fama syi'ta, ya sudah itu terserah engkau. In syi'ta an utbiqa alaihibul akhsyabain. Kalau engkau mau aku akan tibanin kepada mereka dua gunung, yakni kedua gunung yang ada di Mekah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim, tapi saya berharap supaya keluar dari tulang sulbi mereka, yakni dari keturunan mereka ini nanti terlahir may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an, orang-orang yang beribadah kepada Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya. Nah, inilah kesabaran Rasulullah SAW. Kalau kita kan ya Allah laknat mereka. Enggak. Nabi tetap berharap supaya dari keturunan mereka ada generasi yang ya'budullaha wahdah, beribadah kepada Allah sendiri, la yusyriku bihi syai'an. Baik, berikutnya hadits Jundab bin Sufyan anna Rasulullah SAW kana fi ba'dil masyahid wa qad damiyat isba'uhu. Adalah Rasulullah SAW di salah satu peperangan jarinya terluka, mengeluarkan darah. Apa kata Rasul? Faqal hal anti illa isba'un damiti. Bukankah engkau ini tidak lain hanya sekedar jari-jari yang mengeluarkan darah. Wa fi sabilillahi ma laqiti. Dan yang kau dapatkan, yang kau adalah di jalan Allah juga. Maksudnya begini kali, ini bahasa syair itu ya Pak. Maksudnya kamu kan cuma sekedar jari, tapi ini di jalan Allah, nilainya besar ini, jari yang mengeluarkan darah di jalan Allah. Nah, itu juga kesabaran Rasul, sabar, cuma cuma begini. Kemudian berikutnya haditsu Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sakit. Falam yaqum lailatain aw thalathan. Nabi tidak qiyam 2 atau 3 malam. Ini waktu masih di Mekah. Kemudian setelah itu faja'atim imra'ah, datanglah seorang perempuan. Faqalat, dia katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inilah arju ayyakuna syaitanuka qad tarakat. Saya berharap setanmu meninggalkan engkau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menyampaikannya kepada manusia. Lalu Nabi qiyam di malam hari dengan membaca Al-Quran. Ini gara-gara kena setan. Jadi, Masya Allah. Siapa itu perempuan tadi? Al-Aura binti Harb. Itu saudara perempuan Abu Sufyan. Nah, dia adalah istri Abu Lahab yang hammalatal hatab. Nah, ini Al-Aura. Ini ya Allah, apa sampai begitu ya? Dibilang gara-gara kena setan nih, ketempelan setan. Nah, ini ada di Solo sana. Ada anak gila. Apa yang kata orang situ? Karena daerahnya masih daerah, ya kayak tadi yang saya bilang, KTP-nya Islam tapi nggak seneng masjid. Ini kena setan masjid nih orang. Ada orang begini dibilang kena setan masjid. Oh, masjid tempatnya setan ya kan bagi mereka. Nah, sekarang banyak juga kan yang kayak begitu ya. Masjid dianggap tempatnya setan gitu. Kalau tempat kemaksiatan, nah tempatnya apa itu? Ya, Masya Allah, terbolak-balik ya cara berpikirnya. Baik, dikatakan inilah arju ayyakuna syaitanuka qad taraka. Saya berharap setanmu tinggalkan engkau. Lam arahu qaribaka mundu lailatain aw thalathah. Saya tidak lihat dia mendekati engkau semenjak 2 atau 3 malam. Lalu Allah turunkan surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak tinggalkan engkau. Wa ma qala, dia juga tidak marah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya.